Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mencetak rekor tertinggi baru lagi alias all time high di level 9.075 dengan kenaikan 0,4%. Dan hari ini investor asing mencatatkan net buy untuk market reguler sebesar 474 miliar, sedangkan di market tuna dan negosiasi asing net buy 483 miliar. Sehingga total all market hari ini asing mencatatkan net buy 958 miliar rupiah. Wah, ini tentunya angka yang cukup besar, guys. Dan jika dilihat dari sisi geopolitik ternyata sedang ada calm down ya, guys ya, dari negara-negara seperti Amerika Serikat yang mana memberikan sinyal untuk menunda serangan ke Iran untuk sementara waktu. Sehingga kita melihat investor asing ya sejak kemarin pun masih cukup antusias untuk memborong saham-saham di IHSG. Dan seperti yang kita sempat bahas sebelumnya bahwa akan ada beberapa kali pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang mana ini bisa berdampak positif untuk saham big banks. Itu sudah kita jelaskan ya dan sudah kita call juga ke teman-teman sejak BBRI ini sideways di area support ya. Jadi kalau misalkan strategi di saham big banks memang kita untuk jangka panjang, guys. Setidaknya kalau misal teman-teman memang mau swing itu sampai di dividen nanti ya, dividen final. Kemarin kan sudah dividen interim dan hari ini kita dapat dividen interimnya ya. Alhamdulillah, guys. Cuan is cuan, win is win. Jadi kalau misal teman-teman jual saham tiba-tiba langsung naik lagi, ya mau gak mau ya teman-teman terima dengan ikhlas. Karena ya itu keuntungan yang teman-teman dapatkan berarti rezekinya sampai sana. Tapi berbicara tentang big banks, kita teringat ya sempat ada yang bilang ngapain nih bahas big banks setiap hari ya, hasilnya apa? Atau big banksnya di situ-situ aja. Nah ini mungkin mulai terbuktikan ya di beberapa waktu ini di mana asing terus melakukan akumulasi. Jadi congratulations karena kita sering bahas big banks. Sejak di 6 Januari akumulasinya sudah terdetek dan kita pun bilang ke teman-teman kalau misalkan mau beli di area support masih bisa di 3.600-an. Dan hari ini sudah tembus di 3.800. Jadi itulah fungsinya ya, kita memantau pergerakan dan update saham big banks agar kita bisa dapat harga terbawah. Masalah kenaikan ya tinggalkan aja, nanti juga bisa naik sendiri gitu guys ya. Nanti juga kalau diborong asing ya naik. Ya kasusnya kan seperti sekarang nih, asingnya borong, harganya otomatis naik. Lalu siapa yang memberikan barang kepada asing? Ya jelas itu adalah investor retail. Hari ini kita lihat kenaikannya 2,6%, lumayan bagus, tapi yang paling bagus adalah akumulasinya karena cukup besar. Close di 3.820, breakout di atas MA50. Jadi ini mungkin last chance ya untuk teman-teman yang ingin tambah muatan di bawah MA150, di bawah 3850, saya rasa masih bisa. Last chance untuk tambah muatan, guys. Karena kalau misalkan mau entry, sebaiknya itu memang di dekat area support. Ini kan saham bagus gitu ya, rutin bagi dividen juga, pilar ekonomi Indonesia juga. Ya kalau misalkan tidak berani untuk buy di bawah gitu ya, atau di support, maka ya kalian akan ketinggalan dengan orang lain yang mungkin hari ini sudah take profit gitu guys. Dan kalau misal kita lihat ya dari buy on weakness dari area 3590 bahkan di bawah support 3600-an, setidaknya hari ini big banks kita sudah naik 6%. Ya buat yang modalnya besar, cuan 6% juga hasilnya besar guys. Dan kita lihat hari ini yang banyak menjual saham BBRI adalah retail ya, XL, YP, OD, XC, NI, SQ, PD. Sesuai dengan analisa kita di yang selalu kita bilang ke teman-teman. Kalau asingnya borong, harganya dinaikkan oleh asing, maka yang akan buang barang, yang take profit itu adalah retail yang beli di harga bawah. Mereka punya opsi, apakah mau hold atau mau jual gitu ya, karena mereka sudah punya barang di harga murah, guys. Jadi ya cuan is cuan, meskipun mungkin besok BBRI-nya di hari Senin ya, karena kan besok kita libur, Jumat libur, kita open lagi di hari Senin. Ya kalau misalkan nanti Seninnya naik tinggi, ya udah mereka mungkin either re-entry lagi atau
mereka cicil lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang yang sudah cuan ya sudah take profit gitu ya, cuan is cuan. Jadi untuk BBRI hari ini net buy 426 miliar guys, dan ini sudah kita bahas ke teman-teman. Akumulasi yang bagus itu terjadi di 6 Januari. Jadi dari 6 Januari ini kita sudah kabarkan terus setiap hari ke teman-teman. Ini udah akumulasi nih, asing mulai masuk nih di Big Banks, BBRI-nya begini 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 gitu kan. Kalau misal mau cicil masih di zona support nih. Waktu itu kan nggak langsung naik guys. Tanggal 6 itu dia naik sampai di 3680 ini masih bisa. Terus dia masih sideways juga ya, turun lagi ke 3680 lagi. Nah, di sini kan masih bisa, guys. Akumulasi 3680 sampai di 3700-an. Ya, di fase sideways di area higher low minor yang ini, guys. Nah, ini kan juga bisa sebenarnya. Kalau misal teman-teman belinya sering kali ya karena sudah hype, saya rasa kurang bijak lah karena teman-teman nanti akan dapat harga tinggi seperti itu. Jadi untuk BBRI, congratulations yang portonya mulai menghijau ya. Kita doakan semoga cepat naik lagi. Minimal sampai dividen mungkin kita bisa take profit dengan presentasi yang besar. Tapi kalau misal teman-teman investor jangka panjang, silahkan hold untuk jangka panjang. Semoga ekonomi kita juga semakin membaik guys ya. Kenaikan yang lebih tinggi dicapai oleh BBNI hari ini dengan kenaikan 4,13% di level Rp4.540 per saham. Jika dilihat hari ini sebenarnya bertengger di dekat resisten ya guys ya. Resisten sebelumnya itu di 4530, jadi sedikit lebih tinggi di 4540 closing hari ini. Kenaikan 4,13% disertai dengan adanya akumulasi dari AZ dan AK. Kita lihat retailnya jualan ya, sejalan dengan analisa kita guys. Apakah dari asing akan ada gocekan? Biasanya seperti itu. Sebenarnya tergantung ya, dari kondisi geopolitik juga berpengaruh guys, karena kan yang banyak borong di sini adalah asing. Jadi kalau misalkan asingnya melihat ada potensi World War III ya, misalkan ya ancaman-ancaman perang itu, maka biasanya mereka cash out dan yang akan terdampak ya biasanya big banks. Tapi semoga aja ya, ini kan kita lihat sedang terjadi gencatan senjata juga ya. Semoga benar-benar damai lah ya, gak ada perang-perang lagi guys. Jadi untuk BBNI kita lihat hari ini net buy 45,4 miliar dan kita sudah sering lihat ya akumulasi asing yang terjadi, baik itu akumulasi ataupun net sell, kita selalu beritakan ke teman-teman. Either itu mungkin net sell-nya jumbo, ada potensi turun pun kita bilang ke teman-teman, ini potensi turun nih, jadi kalau misal mau buy, tunggu dulu gitu. Nah, kita sering ya bahas itu. Jadi untuk BBNI, congratulations juga teman-teman yang kemarin sudah buy on support di sekitar moving average MA150 di 4244, bahkan sempat turun ya di bawah itu di 4180 guys. Nah, di sini range ini 4180, 4240 ini bisa untuk range akumulasi yang bagus karena akumulasinya mulai terlihat terutama di 12 Januari ya, sebelum harga BBNI-nya naik. Untuk Bank Mandiri kita lihat ada kenaikan 3,10% di level Rp4.990 per saham. Hari ini juga ada breakout di atas MA50-nya. Plus di 4990 dan kita lihat akumulasi hari ini juga bagus. Berbalik ya, benar-benar terbalik guys. Kemarin itu net sell, minggu lalu itu net sell-nya cukup besar. Hari ini ternyata kembali akumulasi. Ada KZB, KAK yang masuk dan retail jualan ya. Ada XL, SQ, CC, YP, PDNI, dan XC. Wah, banyak nih yang take profit di Bank Mandiri. Artinya, retail yang beli di support big banks ini rata-rata cuan. Ya, retail investor domestik yang beli di area supportnya big banks itu rata-rata cuan karena mereka terlihat ada take profit hari ini. Dan itu yang sebenarnya kita sering terlepas ya dari pantauan kita. Biasanya kita cuma bahas, oh retail ini pahlawan bursa, dia seringnya loss gitu. Padahal, buat yang tampan dan pemberani ya untuk buy on support di big banks, dia berani dan yakin harganya bisa berbalik dan tentunya dengan keyakinan adanya akumulasi, maka dia bisa cuan. Dan hari ini benar-benar berbalik akumulasi guys, 208 miliar, angka yang lumayan bagus untuk Bank Mandiri. Kenaikan 3% ini kita juga melihat ada potensi reversal untuk Bank Mandiri. Karena sejauh ini sebenarnya Bank Mandiri masih mempertahankan fase uptrendnya.
Eh, Kalau misal kita berbicara ya, IHSG kita kan sering all time high. Kemarin ditopang ya, sempat ditopang oleh Bumi CS, Bumi, BRMS, Dewa, lalu juga sempat ditopang oleh saham-saham Konglo, sempat ditopang oleh saham telekomunikasi dan lainnya, lalu ada saham-saham Pak PP juga. Nah, semisal ya IHSG-nya ingin tembus misalkan ke 10.000 sesuai dengan target Pak Purbaya, sebenarnya sangat simpel guys. Investor asing dan domestik tinggal kompak saja untuk akumulasi big banks ke zona all time high. Saya yakin IHSG ini akan sangat mudah naik ke 10.000 sesuai dengan target Pak Purbaya. Tapi hal itu pun harus ditopang oleh beberapa faktor. Misalkan pemangkasan suku bunga yang intens. Lalu pemangkasan suku bunga juga dari Bank Indonesia ya, bukan hanya dari The Fed tapi dari Bank Indonesia. Lalu adanya pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, di mana daya beli masyarakat juga semakin naik, konsumsi publik juga meningkat. Nah, itu sebenarnya titik awal ya guys ya untuk big banks ini bisa naik lagi. Karena kalau misalkan daya beli masyarakat naik, maka para pengusaha ini akan semakin bergairah lagi. Mereka akan memikirkan ke arah ekspansi bisnis. Ketika mereka memikirkan ekspansi bisnis, membutuhkan modal, mereka akan pinjam pendanaannya ke perbankan-perbankan besar yang ada di Indonesia. Either itu UMKM ataupun bisnis yang besar gitu ya, mereka pasti akan pinjam ke perbankan untuk ekspansi bisnisnya dan itu sangat bagus. Nah, harus ada faktor itu guys untuk membuat big banks kita kembali ke zona all time high selain dari akumulasi asingnya yang juga harus besar. Untuk BBCA hari ini sempat naik sebenarnya ke area high di 8175, tapi dia masih cukup sideways ya, closing di 8075 guys. Kenaikannya pun tipis hanya 0,94% dan kita lihat hari ini akumulasinya datang dari ZP dan AK. Sedangkan beberapa asing ada yang melakukan penjualan. Ya, coba kita lihat untuk BBCA. Jadi Bank BCA ini bukan hanya diakumulasi oleh asing tapi juga oleh domestik. Tapi kalau misal kita tadi lihat ya, untuk retailnya sih lumayan ada yang take profit guys. Tapi mereka take profitnya lumayan tinggi ya di 8.100-an. Oke guys, jadi untuk BBCA hari ini dari sisi asing ada sedikit net sell 56,6 miliar. Jadi yang hari ini mayoritas diborong asing adalah Bank BUMN atau Bank Besar BUMN, BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri. Untuk BBCA masih ada sedikit net sell. Namun akumulasi yang terlihat ini cukup besar dari domestik. Oke guys, kita akan coba ulas ya saham-saham yang cukup menarik untuk kita pantau. Ada saham CTRA. Ini sudah kita bahas, saham-saham properti itu menunjukkan tanda reversal. Kalau nggak salah kita sempat bahas saham properti itu hari Minggu ya sebelum opening market kemarin. Jadi untuk CTRA, congratulations teman-teman yang sudah cuan juga di CTRA. Untuk properti lain yang belum naik, ya mohon bersabar guys ya, mohon bersabar. Saya rasa untuk katalis properti ini teman-teman harus pilih-pilih nih karena tidak tidak semuanya bisa ini ya, tidak semuanya bisa to the moon ya, tidak semuanya bisa melesat guys. Hanya beberapa saja yang dibarengi dengan volume besar dan akumulasi yang bagus. CTRA setidaknya dari level bottom sudah naik 14%. Jadi congratulations teman-teman yang sudah cuan di atas 10%. Hari ini kenaikan 3,8% di 940. Akumulasinya bagus terutama dari CC, GR, ZP, AKDP. Sepertinya ada akumulasi asing dan teman-teman lihat retailnya banyak yang menjual. Artinya retail cuan, retail take profit, gitu ya. Untuk CTRA, kita melihat ada akumulasi asing 34,4 miliar, tapi sebelumnya pun memang sudah lumayan cukup rutin di net buy asing. Sehingga untuk CTRA sendiri memang sinyalnya ini sudah terlihat sudah jauh-jauh hari guys. Jauh-jauh hari dikumpulin barangnya oleh asing dan ketika ada berita bagus, ada kabar bagus, harganya langsung dinaikkan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan Pani? Nah, Pani itu kemarin sempat ada katalis negatif ya. Katanya peak itu banjir gitu kan. Padahal ya namanya Jakarta dan sekitarnya ya pasti adalah banjir-banjir gitu. Tapi ternyata surutnya itu cepat sekali guys, hanya dalam hitungan jam ya. Katanya Pani itu bisa surut banjirnya. Nah, jadi peak itu ya memang ada sistem ya untuk
pengairannya gitu guys. Ada danau-danau buatan yang memang sengaja ya untuk menampung air hujan dan sepertinya prinsip dari pengerjaan perairan itu bagus gitu ya. Sehingga kita melihat bahwa Pani pun memang sempat turun ya ketika ada katalis negatif dan ini sudah berangsur-angsur naik lagi. Semoga benar-benar ini menjadi reversal untuk Pani. Kenaikannya 3%, 3%-an di 11.850. Akumulasinya lumayan oke nih dari RB, KI, BKAK. Dan retailnya jualan guys. Coba kita lihat untuk saham Pani. Untuk Pani, kita lihat ada net buy asing di 16 miliar dengan kenaikan 3%. Hari ini akumulasinya bagus. Untuk minggu ini pun cenderung diakumulasi. Jadi untuk teman-teman yang hold saham Pani, meskipun mungkin dalam kondisi yang floating loss, semoga benar-benar ada tanda reversal yang jelas ya. Salah satunya adalah akumulasi asing yang rutin. Jadi kita akan pantau juga untuk di minggu depan. Oke guys, jadi di weekend ini kalau misal teman-teman mau request saham silahkan ya. Kita akan bahas saham-saham requestan teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk besok kita akan bahas sahamnya kalian. Kira-kira saham apa saja. Kalau misalkan dengan average-nya lebih bagus gitu ya. Misalkan Kak, saya nyangkut di Pewon nih. Di 420 misalkan. Apakah ada potensi untuk rebound atau enggak? Masih layak di hold atau enggak gitu ya. Itu silahkan ya teman-teman tanyakan, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas saham apa saja yang menarik untuk kita ulas gitu ya. Untuk Pewon sempat naik ya, sempat naik ketika ada pemberitaan yang positif terkait dengan the next Pani, di mana Pewon juga memiliki proyek yang cukup besar, sempat melesat ya ke area high di 440 guys, open gap up juga. Tapi dia terkoreksi kembali dan kembali ke 384 untuk closing hari ini naik 2,6%. Kita lihat akumulasinya mulai oke, terutama dari OD, GRAK, CPDP, dan lainnya. Dari sisi volume juga sempat ada volume breakout untuk Pewon. Sebenarnya saham yang satu ini punya potensi guys. Kalau misalkan ekonomi kita bertumbuh, saya rasa Pewon juga bisa terkena katalis yang positif. Jadi untuk saham Pewon hari ini ada net buy asing di 5,2 miliar. Setelah sebelumnya naik 10%, kita lihat ada net sell 78M dari asing, tapi memang sebelumnya pun asingnya masuk gitu ya. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan asingnya sempat masuk dan ketika naik ada take profit, itu adalah hal yang wajar. Jadi untuk Pewon bisa menjadi salah satu saham yang akan kita pantau untuk di minggu depan. Semoga bisa lanjut naik lagi karena kita bisa trend following di saham Pewon kalau misalkan Pewon benar-benar disuntik dana ya untuk mega proyeknya. Lalu kita ulas juga BBTN guys. BBTN juga cukup menarik ya. Meskipun hari ini sempat naik tapi dia turun kembali. Sempat ke area high di 1245 tapi turun dan closing di 1220. Untuk BBTN ada normal akumulasi dari RF, YB, ZPPD. Sebenarnya hari ini volume breakout-nya datang dari domestik ya guys ya. Bukan dari asing. Tapi it's okay, tidak masalah. Kita coba lihat untuk history dari pembelian asing. Kalau misalkan net sell-nya tipis, nah ini terlihat ya, net sell hari ini tipis, hanya 300 jutaan saja, tapi kemarin net buy-nya besar, guys. Kemarin net buy-nya besar di 14 miliar. Kemarin, guys, baru kemarin, 14 miliar. Dan teman-teman lihat, sudah 1 bulan terakhir, BBTN di net buy asing. Kita coba cek ya, sampai di tanggal 1. Nah, ini kan cenderung net buy dikumpulkan terus oleh asing. Jadi wajar saja kalau misalnya BBTN bisa melesat naik ya. Oke guys, jadi untuk pembahasan kita di video ini kita cukupkan dan sekali lagi kita bilang ke teman-teman, minggu ini kita akan bahas saham-saham yang menarik. Salah satunya adalah saham-saham yang teman-teman request. Lebih bagus teman-teman request sahamnya itu dengan harga average ya. Kak, saya request BBTN misalkan, average saya di 1.300 gitu ya, misalkan seperti itu. Nanti kita bahas sahamnya teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Yang sudah cuan, jangan lupa bersyukur guys ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.